Di sini sudah ada artikelnya bahwasanya apa itu aset kripto. Wow, pertanyaan sangat menarik. Dapat saya disimpulkan ya bahwasanya kripto itu merupakan salah satu bentuk dari sistem keuangan. Halo Cuanivers. Nah, kali ini kita akan membahas atau mengetahui apa itu cryptocurrency dan juga apa itu blockchain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan sebuah aplikasi di mana aplikasinya menurut saya informasinya sedikit lengkap ya. Jadi kita bisa mengetahui segalanya atau bahkan kita hanya mencari-cari tahu atau bahkan hanya sekedar ya iseng-iseng membuka dan menutup buka tutup seperti orang gabut pada umumnya ya teman-teman ya. Baik, kita akan scroll aja. Nah, tentunya kita membuka aplikasi Pintu yang dimana penjelasan atau artikel-artikel dari Pintu menurut saya cukup menarik dan cukup rinci, singkat, padat, dan jelas. Oke, kita scroll ke bagian bawah. Kita cari tentang, maaf terlalu kelewat. Nah, ini dia. Belajar investasi, apa itu cryptocurrency dan blockchain. Nah, kita langsung klik saja. Ini bagi teman-teman yang masih belum tahu tentang fungsi dan manfaat dari cryptocurrency, bisa langsung download aplikasi Pintu dan silakan masukkan kode referral yang ada di deskripsi untuk mendapatkan semua bonus-bonusan atau bahkan beberapa bonus atau reward yang diberikan oleh Pintu lebih daripada biasanya. Oke. Baik, kita langsung scroll ke bawah ya teman-teman ya. Di sini sudah ada artikelnya bahwasanya apa itu aset kripto. Wow, pertanyaan sangat menarik. Dapat saya disimpulkan ya bahwasanya kripto itu merupakan salah satu bentuk dari sistem keuangan modern atau keuangan digital yang ada pada era saat ini. Sering berkembangnya zaman, menurut saya mungkin keuangan juga akan berkembang, tidak hanya teknologi pendidikan, pemerintahan dan lain sebagainya, bahkan termasuk keuangan juga akan meningkat. Nah, di sini kripto adalah hal yang bisa kamu lakukan sama seperti halnya ketika kamu melakukan transaksi keuangan, baik melakukan di dompet digital atau bahkan di dompet elektronik lainnya yang berbasis teknologi. Nah, di sini aset kripto bisa digunakan untuk banyak hal, membeli kopi, tiket pesawat, mobil, atau bahkan sekedar mengirimkannya ke teman. Lalu apa bedanya dengan aset atau keuangan digital pada umumnya? Nah, menarik. Kripto tidak berjalan dengan lembaga atau otoritas sentral. Jadi, kripto seolah-olah berdiri sendiri, tidak ada badan hukum atau badan penengah yang mengaturnya. Diibaratkan kalau semisal kita menggunakan dompet digital kita, saldo kita atau bahkan hal-hal yang lainnya, kita masih memerlukan verifikasi khusus ini itu. Nah, berbeda halnya dengan cryptocurrency. Cryptocurrency tidak bisa atau tidak memerlukan itu semua. Jadi benar-benar rahasia dari diri kita, identitas kita tidak akan dimanfaatkan atau bahkan diambil oleh cryptocurrency atau bahkan aset-aset yang ada di cryptocurrency. Ketika kita mau membeli cryptocurrency, ya kita tinggal beli aja. Ketika kita mau menjual, ya udah jual aja. Ketika kita mau mengirim, ya sudah kirim saja. Tidak ada istilah-istilah yang sekiranya meribetkan untuk verifikasi ini, itu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, keamanan dari cryptocurrency termasuk keamanan digital atau privacy kita, saya pastikan itu bisa dikatakan aman sih ya teman-teman ya sejauh ini, karena emang selama saya menggunakan aset kripto saya tidak pernah diminta identitas apapun. Nah, kemudian setelah itu kita scroll ke bawah. Apakah kripto itu penting? Jelas kripto itu menurut saya penting ya teman-teman ya, karena tapi ini bergantung sendiri ya, bergantung asumsi kita sendiri. Apakah itu juga kita menganggapnya penting atau tidaknya, itu juga bergantung dari diri kita sendiri. Kemudian perkembangan duit dari zaman ke zaman juga seperti yang saya jelaskan tadi, itu juga menurut saya bergantung dari asumsi sendiri masing-masing, karena asumsi menurut saya tidak bisa dipaksakan. Kemudian ini yang seperti saya jelaskan, aset kripto adalah hal yang tanpa perantara. Kamu dapat bertransaksi aset kripto secara langsung dari pengirim ke penerima atau bahkan kebalikannya tanpa adanya perantara atau pihak ketiga. Metode pembayaran yang murah dan cepat. Nah, bisa tahan sensor, aman. Kemudian apa saja yang ada di sana? Di sini juga ada dijelaskan ya bahwasanya salah satu aset kripto yang mudah bertebaran di luar sana adalah Bitcoin yang didirikan oleh Satoshi Nakamoto. Namun sehingga saat ini pun Satoshi Nakamoto menurut saya masih belum tahu pastinya siapa sih Satoshi Nakamoto sebenarnya. Nah, berdiri sejak tahun 2008, membuat dokumennya, kemudian memulai servernya pada tahun 2009. Di sini juga kita masih belum tahu. Walaupun ada beberapa artikel yang memuat tentang Satoshi Nakamoto, kita juga masih belum tahu siapa sih Satoshi Nakamoto sebenarnya dan siapa pemilik Bitcoin yang sebenarnya. Dengan kerahasiaan data tersebut, saya semakin yakin bahwasanya saya sebagai pelaku cryptocurrency ya, data saya aman. Jangankan saya, bahkan identitas dari pendirinya pun juga nggak ada yang tahu gitu.
Kemudian apakah blockchain tersebut? Blockchain adalah sebuah teknologi yang disebut sebagai blockchain yang sebenarnya adalah database yang tidak dapat diganti atau diubah. Jadi seolah-olah kayak misalnya kita hanya bisa menambah history dari kita aja gitu. Kita tidak bisa mengotak-ngatik, mengeditnya, dan bahkan kita menghapusnya. Jadi kalau misalnya salah satu contoh terbesarnya adalah ketika kita melakukan pembelian, ya sudah, transaksi yang masuk adalah transaksi pembelian. Kemudian yang kedua kita melakukan transaksi penjualan, ya sudah, transaksi penjualan yang masuk adalah transaksi penjualan. Kemudian ketika aset kita lagi naik atau lagi turun, itu juga akan masuk, dan itu tidak dapat diganti atau bahkan diedit sedikit pun. Nah, di situ adalah merupakan teknologi blockchain yang dimana blok-blok tersebut terhubung melalui sidik jari digital yang disebut dengan hash, sehingga membuatnya sangat mudah dideteksi jika seseorang mencoba untuk menipu. Nah, ini dia. Kemudian berinvestasi aset kripto. Saat investasi membeli saham, mereka akan melihat fundamental dari perusahaan tersebut. Berinvestasi di aset kripto menurut saya sih fluktuatifnya teman-teman, ya, tidak bisa ditebak antara naik atau turunnya atau untung atau ruginya. Saya tidak bisa menjamin bahwasanya kripto itu menjamin sebuah investasi lebih maju lagi atau bahkan kita bakal profit di sana. Tapi lebih baik menurut saya lebih menerapkan manajemen risiko daripada profit. Itu lebih penting daripada harus mengutamakan profit, karena kalau kita tamak ke uang, kita juga akan ditamakin sama uang bahwasanya oh orang ini tamak ini, jadi sepertinya kita kerja ini. Menurut saya sih seperti itu sih visualisasinya. Silakan bervisualisasi menurut teman-teman saja ya sendiri ya. Sekali lagi saya ingatin, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya untuk mengetahui informasi seputar cuan berikutnya. Oke, cukup sekian informasi dari saya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.